berikan menyampaikan arahan dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-40 tahun 2020 di Kabupaten Merauke yang pada pagi menjelang siang ini kita laksanakan dengan baik dan mendapat ridho dari Allah SWT dan Tuhan yang kita sembah sehingga kita mendapat gemaripah loh Cinawi yang luar biasa. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Namek Namuk Entago. Maninggapkah? Ya, ini nanti sekali lagi kalau siapa yang MC, jadi pelan aja dia. Namek Namuk Entago. Jadi semua menjawab dengan perasaan yang lega, legowo. Jadi juga lebih rileks gitu. Karena tidak mungkin Namek Namuk Entago. Wah, itu ngapain? Habis lari pagi apa? Ya kan, jadi menjawab dengan suasana yang memang menerima keberadaan kita di tanah ini gitu. Yang terhormat dan Rem Anemti Waninggap 174 dalam hal ini Pak Kasiter, yang terhormat dan Lantamal 11 atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim atau yang mewakili, yang terhormat Pak Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Satradar, yang kami hormati Satuan TNI Polri lainnya yang pada kesempatan ini hadir, yang terhormat Bapak Distrik, yang kami hormati Kepala BPJS, Bapak Kepala Kampung dan seluruh masyarakat Bokem, pimpinan SKPD yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Pastor, pendeta, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan organisasi dari sipil, TNI dan Polri, baik dari Persit Kartika Chandra, Jalasana Astri, dari PIA, kemudian dari ibu-ibu GOW, Dharma Wanita, Ketua Tim Penggerak PKK atau yang mewakili, dan kelompok masyarakat tani, Dewan Juri, dan juga pimpinan organisasi-organisasi yang bermitra dengan pemerintah, TNI dan Polri. Dan kita tepuk tangan dulu untuk masyarakat petani kita dari 4 subsektor, mulai dari tanaman pangan, ketahanan pangan, kemudian tanaman pangan dan hortikultura, pertanian, dan perikanan. Yang kami hormati juga yang selalu mengawasi, menjaga dari sisi regulasi karantina pertanian, Pak Dirman, dan tadi ada dari BMKG kan? Ada juga yang jangan lupa BMKG kalau cuaca kurang baik tidak mungkin kita bisa menanam juga. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, pertama-tama atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan profesiat dan selamat karena tolong kacamata kena matahari ya. Silo matanya udah ya. Nah, ya. Terima kasih karena pemerintah daerah yang tugasnya adalah sebagai fasilitator, kemudian mediator, dan juga mensupport, tetapi dengan batasan-batasan yang pemerintah daerah itu diamanahkan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan, untuk dalam skala-skala yang terbatas. Salah satu alat ukur untuk percepatan itu adalah mitra. Mitra-mitra itu adalah pihak swasta, pihak perbankan, termasuk tadi BPJS. Nah,
tadi sudah disampaikan bahwa satu-satunya di 29 kabupaten kota di Papua, bahkan mungkin di Papua Barat, hanya mendapat santunan atau insuran atau protection ya dari asuransi terhadap nelayan kita itu hanya di Kabupaten Merauke. Ini perlu kita apresiasi karena risiko dan juga musibah atau situasi tidak pernah kita duga. Begitupun pula nanti mungkin ke depan bisa juga dirancang kayak petani, peternak, ya tuh jangan dikira ya rata-rata persoalan di laut kan selalu dibilang kalau persoalan di laut jangan dibawa ke persoalan di darat. Tapi yang terjadi persoalan di darat juga tidak bisa dibawa lari ke persoalan di laut. Sehingga di darat pun juga punya persoalan yang cukup kompleksitas. Ya peternak, pekerja, mungkin hujan, licin, jatuh, yaitu cara-cara protection atau insurance yang bisa kita juga mulai merancang para kepala dinas dari 3 subsektor ini, dan semua itu bisa dipikirkan dengan cara-cara itu. Nah, sehingga mereka mendapat proteksi, jaminan-jaminan ini tadi dibilang tuh kurang lebih 16.000 sekian, kalau dengan masa pandemi hanya Rp168 atau kurang lebih Rp200. Mungkin orang bilang ini sangat mudah, tetapi ini adalah bagian dari salah satu kepedulian. Bapak Ibu tamu undangan, kalau lihat banyak orang dari Amerika, Eropa, Australia dalam usia-usia sudah tertentu, bahkan Asia sudah tua, atau ini mereka kemudian jalan-jalan di seluruh negara termasuk Indonesia. Kalau kita tanya lagi, uangnya itu dari mana? Itu adalah dari asuransi yang mereka tabung di asuransi itu, dan kemudian mereka mendapat paket-paket untuk pilihan berlibur. Nah, itulah mereka memanfaatkan asuransi itu. Mungkin memang masyarakat banyak, termasuk kami juga, asuransi itu belum menjadi satu hal yang populer, menjadi kebiasaan atau habit dari 7 habit, 7 kebiasaan manusia. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus ditemukan di abad 21 nanti, abad 20 ke 21. Nah, oleh karena itu dalam Hari Pangan Sedunia ini tadi sudah dikatakan FAO, Indonesia pernah mendapat penghargaan dari PBB pada saat Pak Presiden Soeharto tahun 1981 menjadi negara yang memberi kontribusi dalam hal pangan itu terbesar di dunia tahun 1981. Indonesia melatih Thailand, melatih Filipina, melatih Vietnam, negara-negara di ASEAN itu semua adalah negara-negara yang belajar dari Indonesia. Tapi apa yang terjadi ketika sekarang negara-negara itu lebih punya kualitas hasil pertanian melebihi dari gurunya, melebihi dari masternya. Itu menandakan bahwa ada hal yang perlu kita sikapi. Mungkin karena ini wilayah yang sangat luas, 34 provinsi, 514 sampai 517 kabupaten dan 110 kota dengan hampir 300 juta penduduk, ini kita memang mengalami kesulitan dengan negara kepulauan yang dipersatukan itu cukup bervariatif. Maka Hari Pangan Sedunia ini memang kalau kita perhatikan sampai dengan hari ini tanggal 22 Oktober yang namanya pisang, keladi atau betatas, singkong atau kasbi itu sampai dengan hari ini tidak pernah kurang, tidak pernah turun. Tapi dia dalam kapasitas skala terbatas. Kalau orang mau bicara industri itu berbeda lagi. Kalau bicara industri, dia membutuhkan satu hari itu harus sekian ton dan itu harus terus sama. Karena industri itu membutuhkan mesin produksi yang berputar sama. Memang melimpah Pak, banyak Pak.
tapi kapasitasnya adalah untuk kebutuhan biasa. Tapi dalam kapasitas industri ini harus kita berpikir lagi. Nah, dalam kapasitas ini TNI Polri dan pihak-pihak lain bersedia. Tadi dikatakan bahwa Pak Distrik dengan ini masyarakat tidak terus-menerus dibantu. Memang ada benarnya, tapi ada juga batasannya. Bantu bisa, tapi tidak terus-menerus didiam. Itu. Jadi tidak terus dibantu itu bisa. Kita tidak bisa bantu terus, tapi harus ada bentukan-bentukan lain yang dibantu juga, sehingga dia terus berputar. Lalu tadi kita datang itu disambut oleh masyarakat Wambon ya, yang dengan tari-tariannya itu menggambarkan tentang sukacita, bersyukur, rasa pertama membangun daerah ini dengan begitu susah payah, terus kemudian menikmati. Tadi ada bilang cakrawala, itu cakrawalanya adalah hasil panenan yang dinikmati ini. Nah, kita dalam Hari Pangan Sedunia ini tadi nanti mungkin coba diatur teman-teman, sebagian besar itu coba dibuat dalam nanti para 4 sektor kepala dinas saya tugaskan, diatur dengan baik ya, semua yang ada dari ibu-ibu sayur pisang diatur dengan baik, karena hari ini seingat saya 22 Oktober itu juga hari santri. Jadi hari ini sebagian besar itu dengan bapak-bapak yang membantu, kita juga akan berbagi kepada baik panti asuhan, pondok pesantren, dan juga lembaga-lembaga atau yang mereka punya anak-anak sekolah. Jadi Hari Pangan Sedunia ini bermakna langsung bertanggung jawab dan tepat sasaran. Setuju? Iya. Jadi langsung nanti di 4 subsektor bertanggung jawab, diawasi Babinsa ada. Nah, ada Babinsa atau Babin Kamtipmas. Ya, dengan kepala kampung diatur dengan baik, dibawa ke 12 yayasan atau lembaga. Di sini ada 12 sampai 18. 12 6-nya itu adalah anak-anak asrama-asrama. Ada pegunungan, ada anak-anak asrama dari beberapa wilayah-wilayah. Itu dibagikan hari ini. Hari Pangan Sedunia, tetapi juga bertepatan dengan Hari Santri, kita membagikan ini supaya anak-anak ini berdoa supaya tempat kita ini mendapat berkat daripada Tuhan terus-menerus tiada hentinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Kabupaten Merauke ini sudah cukup banyak mendapat perhatian dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo dan kabinetnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau situasinya aman, kami baru berkomunikasi untuk meresmikan PLBN Sota. Itu harapan kami, dan juga para pimpinan SKPD nanti membuat program, tidak boleh terlalu over kapasitas dulu. Salah satunya kita bilang begini, lahan tidak boleh lagi dibuka terlalu luas, tetapi kualitas dan produktivitasnya yang ditingkatkan. Kenapa? Karena kita masuk kepada daya saing. Daya saing itu adalah salah satunya mutu dari kualitas hasil yang kita akan jual. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari bisa ke 2 pasar. Pasar Wamanggu maupun ke pasar Mopa, itu adalah kebutuhan sehari-hari dari 347 ribu penduduk Indonesia, yang totalnya hampir sebenarnya udah 420 ribu penduduk Indonesia, penduduk Kabupaten Merauke, yang kapasitas kebutuhannya itu berapa? 380 per kilogram per hari mereka makan, 380 ya kilogram per hari. Sedangkan Indonesia hari ini itu 1,6 juta ton beras yang sudah dipersiapkan. Nah, hasil-hasil yang sudah ditunjukkan ada sagu, pisang, keladi, talas itu keladi ya, betatas, petatos, kemudian lain-lain. Ini adalah awalnya menjadi makanan pengganti, sekarang menjadi makanan utama. Iya. Beralih berinovasi diversifikasi pangan,
dalam rangka mengikuti daya saing. Nah, daya saing ini harus, siapa yang nanti akan menjadi pesaing? Nanti gini, bapak-bapak, mama-mama menghasilkan hasil bumi, tetapi daya saingnya kita bisa kalah. Nah, ini yang harus kita sama-sama cari. Pada kesempatan yang bersama kami juga dari Pak Anselmus ya, sebagai penggagas yang membuka lahan kurang lebih 50 hektar di masa pandemi Covid. Jadi dia sudah menjalankan tugas FAO, tugas pemerintah Republik Indonesia yang diatur dalam ketentuan yang dimana disebutkan tadi. Dalam masa pandemi Covid ini berhasil untuk mengelola 50 hektar. Nah, itu juga terbentuk yang namanya APAP, Asosiasi Petani Asli Papua. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, seluruh komunitas terdiri dari suku-suku, baik Yagar, Marin, Wambon, dari Asmat, dan Marin, semua suku-suku itu mendeklarkan atau meminta untuk kami menjadi ketua. APAP ini baru ada di Papua, baru 2 di Papua. Yang satu di Nabire, itu bicara tentang pengusaha kalau tidak salah. Yang satu di Merauke, itu bicara tentang para petani asli Papua. Nah, ini harus menjadi wadah berhimpun yang coba dipikirkan dengan baik, terus dipetakan dengan baik, kemudian dibuat roadmap-nya dengan baik, dan nanti terakhir kita bicara dengan bagaimana sampai kelanjutan daripada hasil yang ada. Salah satunya nanti adalah kita membuka, misalnya kemarin almarhum Uskup Timika, kakak kelas kita di SMA Saklin, itu meminta kalau bisa tiap 10-15 kontainer pisang dari Merauke. Sudah dijalankan, tapi karena kita nanti itu harus digalak lagi, mungkin dari para kepala dinas ini membantu untuk itu dikejar. Ada BUMD, di sini ada BUMD hadir tidak? Itu BUMD kita sudah ada, memang perlu korelasi bersama. Nah, Hari Pangan Sedunia ini harapan kami bahwa kita coba kalau dari hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura ini sudah memenuhi standar rata-rata. Dari 819.000 hektar yang sudah dibuka, itu hampir 60%-nya sudah dipakai menjadi kemudian ada 21.000 lahan tidur yang belum diolah. Nah, itu sehingga sekarang kita beralih bagaimana korelasinya dibuat sama. Kalau dari potensi beras sudah ada, potensi tanaman lokal juga harus naik sama, sehingga dua-dua memiliki nilai yang sama, seimbang, dan menjadi daya saing. Nah, ini yang mungkin harus dipikirkan. Kepala perbatasan tadi ini harus kita rancang supaya melobi negara-negara tetangga kita. Pasti mereka membutuhkan makan itu. Jangan kejar ke Jawa sana. Di Jawa juga ada ubi lembu. Ubi di daerah Jawa Barat, Bogor, itu ubi cilembu, itu ubi manis ya. Ya, di sini sudah ada katanya, sudah berapa saya ketemukan. Nah, jadi kalau ke Jawa itu pesaingnya tambah keras, kalau kita ambil ke negara tetangga kita. Kampung Bokem ini dulu orang sangat asing masuk ke sini, jauh sekali. Jadi panitia, terima kasih ya, tepuk tangan buat panitia untuk mengarah ke Kampung Bokem. Nanti ke depan mungkin di Kampung Bloret tadi itu, untuk lagi dijalankan. Nah, untuk itu kami atas nama pemerintah daerah punya kekurangan, punya keterbatasan. Semua belum bisa dilihat secara paralel dan seksama, baik dalam pertanian, perikanan, peternakan maupun ketahanan pangan. Tugas-tugas dari 4 subsektor ini adalah salah satunya membuat Indonesia menjadi daerah yang sustainably atau memiliki ketahanan pangan nasional yang harus kuat. Kita tidak tahu pandemi Covid ini sampai kapan. Kenapa Pak Bupati ingin menyampaikan?
Obatnya tidak ada. Ya. Hari Pangan Sedunia ini kita ingatkan bahwa obat COVID itu tidak ada. Kalau sakit dianya batuk, ya kasih obat batuk. Flu ya kasih obat flu. Cacingan ya kasih obat cacing. Udah gitu aja. Jantung ya kasih obat. Belum ada obatnya. Nanti mau datang vaksin. Vaksin ini negara juga harus memperhatikan dengan baik. Vaksin kalau dibuat di Amerika, Eropa, Australia, itu Asia, itu adalah diuji coba di orang-orang Asia di sana. Nah, orang Indonesia karakternya beda. Tiba-tiba vaksin masuk di Pak Bupati langsung putih. Hari itu sudah. Dan rambut langsung panjang. Oh, itu vaksin. Kita belum tahu antibodi kita, gen kita itu seperti apa. Ya, itu harus kita lihat juga. Dan itu baru berlangsung mungkin di tahun depan. Di uji coba ada 2.000 orang. Kalau 2.000 orang ini berhasil, itu minimal 30% ya. Dari total penduduk Indonesia, itu 170 juta orang harus dikasih. Dulu ada Bapak Ibu ingat apa? Cacar. Kemudian ada satu lagi polio, tetes, ya kan? AIDS, flu, batuk, pilek, apa TBC, malaria. Ini saja belum ada obatnya dari virus yang namanya BCG, Bacillus Calmette and Guerin. Itu penemu virus BCG pertama orang Prancis. Tiba-tiba sekarang ada virus baru yang namanya COVID. Yang 5 ini 6 tadi saja belum sembuh sampai hari yang ada. Baru ini tambah baru ini laki-laki satu kah? Namuk anamik satu masuk ini. Corona dan Corinus ini. Dua baru masuk. Iya toh? Ini makanya dengan Hari Pangan Sedunia ini 3 yang paling penting pemerintah, Pak Bupati ingatkan. Pertama adalah meningkatkan iman kita. Iman dulu. Percaya bahwa segala sesuatu itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita andalkan Tuhan, Allah SWT, itu menjadi pelindung penguat untuk kita. Sang Buddha Gautama itu kita pakai menjadi kekuatan untuk kita. Jadi dia adalah antibodi pertama yang membentuk gen buat kita. Iman. Baru kedua imun. Ya. Imun itu. Imun. Baru terakhir itu Imron. Iya. Jadi iman, imun, yang ketiga itu apa? Yang tadi dibagi-bagi, pangan. Jadi kalau sustainability itu adalah kelanjutan, minta maaf. Kalau kelanjutan kita tetap makan dengan baik, biar orang bilang ales yang ada duit di kantong lagi, tapi kalau poro kenyang dan betata subi kayu, Monas kelihatan dari sini. Benar ya kan? Iya. Biar uang di kantong tidak ada, tapi kalau semua kenyang, kita tidak perlu pikir lagi. Jadi menikmati sepoi-sepoinya angin yang datang menderu, mimpi pun tak akan terhenti. Terus tiba-tiba kaget air sungai di kaki di badan hanyut. Tuangala beta suanyut ini. Ya, itulah artinya dari iman, imun dan pangan akan menjadi kekuatan kita menjadi warga negara Indonesia yang kuat sejahtera, ya, dan mendapat ridho Tuhan.